Ya, kami mendapat info dari rumah sakit bahwa korban meninggal dunia di rumah sakit. Untuk kelengkapan berkas juga tentu pasti kami meminta hasil visum dari rumah sakit. Nah, kita sudah memohon untuk hasil pemeriksaan visum. Itu belum keluar dari rumah sakit, tapi kita sudah melakukan permohonan visumnya. Dari keluarga masih belum bisa dimintai keterangan. Kabut duka lagi-lagi melingkupi panggung hiburan tanah air yang kembali dipaksa menitikan air mata. Pasalnya, hari Kamis 18 Juli silam, Dali Wasing, suami dari artis muda Jennifer Copen, telah menghembuskan nafas terakhirnya usai terlibat dalam kecelakaan tunggal di Jalan Sunset Road, Seminyak, Bali pada pukul 2 dini hari. Sontak saja, kabar meninggalnya Dali berhasil membuat masyarakat terkejut dan ikut meneteskan air mata. Bagaimana tidak, Dali harus menutup mata untuk selama-lamanya di usia yang masih sangatlah muda, yakni 22 tahun. Dan tidak hanya itu saja, hal ini pun membuat masyarakat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi kala itu. Lantas, seperti apa pengakuan para pihak yang menyaksikan hal itu? Serta bagaimanakah pula penjelasan pihak kepolisian setempat soal kronologis kejadian nahas tersebut? Ya, kami mendapat info dari rumah sakit bahwa korban meninggal dunia di rumah sakit. Untuk kronologi kejadiannya, pada tanggal 18 kemarin sekira dini hari, pukul 2 dini hari, kami mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya kejadian laka lantas, tepatnya di Jalan Sunset Road, di dekat rumah makan Al Jazeera. Kami langsung menindaklanjuti laporan dari masyarakat tersebut. Anggota mengarah ke TKP, kemudian ditemukan korban atas nama Yeta Dali Wasing di TKP dengan satu kendaraan sepeda motor. Kemudian kami evakuasi korban ke rumah sakit BIMC Kuta untuk diberikan pertolongan, namun nyawa korban tidak tertolong dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit. Dan kami di TKP telah melakukan olah TKP dan memeriksa saksi-saksi, yaitu 2 orang saksi yang menyatakan bahwa pada saat terjadi laka lantas, saksi melihat korban menabrak pembatas jalan di tengah batas jalan, kemudian terjatuh tanpa ada terlibat kendaraan yang lain. Terlepas dari apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu, Dali Wasing kini telah berada di alam yang baik dan terduduk tenang di sisi Sang Pencipta. Meski begitu, Satuan Lalu Lintas Polres Kota Denpasar nyatanya masih melakukan pendalaman tentang kejadian nahas itu. Mulai dari CCTV, kondisi jalan, hingga sederet saksi yang konon menyaksikan hal tersebut. Lantas, seperti apa penjelasan medis pihak kepolisian tentang tempat kejadian perkara di mana Dali Wasing menghembuskan nafas terakhirnya? Serta benarkah pula pihak kepolisian telah meminta hasil visum dari rumah sakit? Untuk kelengkapan berkas juga tentu pasti kami meminta hasil visum dari rumah sakit. Nah, kita sudah memohon untuk hasil pemeriksaan visum. Itu belum keluar dari rumah sakit, tapi kita sudah melakukan permohonan visumnya. Ya, untuk hasil dari olah TKP sementara yang kami temukan di seputaran TKP tidak kami temukan adanya jejak bekas rem, berarti memang pada saat sebelum terjadi kecelakaan mungkin korban tidak melakukan pengereman. Untuk micro sleeping ini masih kita lakukan tahap penyidikan ya, apakah memang akibat dari micro sleeping atau memang karena faktor lainnya. Demikian. Kalau motor itu ada kerusakan di sisi sebelah kanan,
di olah TKP, hasil olah TKP, di seputaran TKP tidak ditemukan adanya CCTV. Kemudian di seputaran TKP juga tidak kami temukan ada jejak pengereman, dan juga dari kondisi kendaraan juga tidak rusak berat, hanya terdapat luka maksud kami ada goresan atau luka gores rusak ringan di sisi kanan dari kendaraan. Sementara itu, kepergian Daliwasing yang begitu mendadak masih menyisakan duka yang luar biasa dalam di hati sang sanak keluarga. Terlebih lagi, mengendarai motor kesayangannya adalah salah satu hobi yang gemar dilakukan mendiang Dali. Terkhususnya bagi sang istri Jennifer Copen. Mengingat keduanya baru saja mengikat tali suci pernikahan kurang dari 1 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 10 Oktober 2023 silam. Suasana penuh haru pun nampak begitu terasa di rumah duka kala Jennifer serta keluarga dan kerabat mendiang Dali memberikan penghormatan terakhir kepadanya. Diketahui, pada acara yang diselenggarakan kemarin itu, pihak keluarga memutuskan untuk mengkremasi raga Dali. Dan pada kesempatan itu pula, Jennifer Copen membacakan surat terakhirnya pada Dali yang begitu menyayat hati. Lantas, seperti apa pesan haru tersebut? Trying to be strong for you, for your family, for your daughter. No one should worry about anything. I'm sure everyone in the room here can promise you that they will take care of me. They will take care of Kumari. They will take care of your family. Please, sleep well. Ceritakan padaku bagaimana tempat tinggalmu yang baru. Fly high, be happy up there. Sementara belum, karena dari keluarga masih belum bisa dimintai keterangan. Di sisi lain, kepergian Dali pun kian terasa perih, mengingat dirinya harus meninggalkan sang buah hati yang masih berusia belia. Terlebih jika mengingat kedekatan antara mendiang Dali dan sang buah hati yang begitu dekat. Di sosial media pun Dali tak pernah sungkan untuk memamerkan momen-momen keseruannya bersama sang buah hati. Mulai dari memasak makanan khusus untuk sang anak, momen kebersamaannya di pagi hari, hingga masa-masa di mana dirinya menggendong sang buah hati kala berjalan-jalan menyaksikan indahnya senja di tepi pantai Pulau Dewata. Kini, semua itu hanya tinggal kenangan.
Sontak saja, sederet unggahan itu pun langsung dibanjiri warganet yang ikut merasakan duka atas kepergian Dali yang dirasa begitu mengagetkan. Ask me to the beach, but I'm gonna go all the way up there, bungee jump. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.